Yang pertama, kalau memang betul syariat itu akan sangat membantu kehidupan masyarakat, pemberlakuan syariat, bolehkah kami tahu syariah dari perspektif 4 mazhab, Hanafi, Hambali, dan seterusnya? Mazhab mana yang Bapak perjuangkan di Indonesia? Pendekatan mana yang Bapak perjuangkan di Indonesia? Soal yang pertama, memang ini pertanyaan cukup cerdas. Pertanyaan saya kira cukup cerdas karena di sini ternyata memang Pak Yosias Lengkong ini juga menguasai soal keislaman, mengerti juga soal madhab, ada 4 madhab dan seterusnya. Dan perlu saya sampaikan bahwa madhab itu bukan agama, tapi madhab itu adalah pola pikir, yaitu sistem metodologi yang diambil oleh ulama di dalam menggali hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber dari segala sumber hukum Islam. Nah, sehingga untuk menggali hukum dari kedua sumber tersebut itu dibutuhkan metodologi tertentu. Nah, sejumlah ulama mempunyai metodologi di dalam menggali hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, di antaranya yang populer yang tadi Bapak Yosias sebutkan, itu ada pola pikir yang memang dimotori oleh Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian ada pola pikir metodologi yang dimotori oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Tapi sekali lagi pola pikir itu tidak dibatasi hanya 4 saja. Islam sangat-sangat memberikan kebebasan berpikir, kebebasan untuk membuat metodologi daripada penggalian hukum Islam selama itu didasarkan dengan konsep ijtihad yang benar. Itu jawaban saya pertama. Sehingga kalau pertanyaannya, andai kata di Indonesia ini menggunakan penerapan syariat Islam, andai kata, lalu madhab yang mana yang harus digunakan? Nah, di sini perlu saya sampaikan, di dalam satu kaidah fikih, yaitu kaidah hukum Islam, bahwa hukmul hakim yarfa'ul khilaf, yaitu ada ketentuan di sana bahwa kebijakan yang diambil oleh hakim, artinya penguasa, itu yarfa'ul khilaf, dia akan mengatasi segala khilaf. Artinya penguasa atau pengambil keputusan atau yang menentukan kebijakan di dalam suatu persoalan itu tidak terikat kepada madhab tertentu. Yang penting selama dia memenuhi syarat ijtihad, dia menguasai Al-Quran dan As-Sunnah dengan baik, dia berkewajiban untuk menggali hukum dengan metodologi yang digunakannya, baik metodologi itu mengikuti salah satu madhab yang 4 tadi, atau yaitu mengikuti metodologi lain yang diakui dalam syariat Islam, selama itu memang masih di dalam batasan syariat, batasan istimbat, batasan ijtihad yang diakui oleh para ulama yang menafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah selama ini. Jadi pengambil keputusan kebijakan itu dia tidak mesti terikat, harus madhab Hanafi atau harus Syafi'i, tidak. Nah, walaupun dalam konteks itu dia tetap berkewajiban untuk menghormati pola-pola pikir yang ada. Nah, jadi sebagaimana saya ungkapkan tadi, kalau Islam mengajarkan untuk bisa toleransi dan menghargai pemikiran-pemikiran agama lain, apalagi yaitu untuk bisa toleransi dengan pemikiran-pemikiran yang ada di dalam Islam itu sendiri. Tapi dengan catatan bahwa perbedaan itu betul-betul merupakan murni hasil ijtihad dengan konsep yang benar, bukan hasil hawa nafsu hanya untuk memenuhi keinginan pribadi atau ada kepentingan tertentu. Karena sebagaimana kita ketahui, kadang-kadang kepentingan pribadi manusia, baik itu menyangkut politik dan lain sebagainya, kadang-kadang mendorong seseorang dengan mengatasnamakan agama, dengan mengatasnamakan ijtihad, kemudian dia mengeluarkan fatwa hukum sebagai dalil pembenaran dari apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Jadi sekali lagi jawaban saya bahwa kalau syariat Islam itu diberlakukan di Indonesia, maka syariat itu harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber daripada segala sumber hukum, bukan kembali kepada Abu Hanifah, atau kembali kepada Imam Malik, atau kembali kepada Imam Syafi'i, atau kembali kepada Imam
kembali kepada hanya pemikiran seseorang saja. Nah ini yang perlu kita tandaskan, itulah pengertian daripada mazhab yang ada di dalam syariat. Tentunya saya tidak bisa menjabarkan lebih panjang karena memang membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk mempelajari pola-pola pikir tadi. Tapi yang jelas, mazhab bukan agama, mazhab hanya merupakan pola pikir. Karena banyak negara-negara Islam, saya langsung saja kepada istilah negara Islam di dunia ini, yang mereka tidak murni lagi kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Iya, mungkin sekian persen mereka menggunakan sistem Islam. Nah, tapi karena ketidakmurnian mereka kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena masih ada kepentingan duniawiyah. Saya kasih contoh, sebagai contoh umpamanya, katakanlah Saudi Arabia. Saudi Arabia menjalankan syariat Islam, menggunakan sistem Islam, itu ya kita akui. Tapi ternyata kalau kita telusuri dengan lebih teliti dan mendalam, ternyata Saudi Arabia tidak sepenuhnya kembali kepada sistem Islam, karena sistem Islam itu tidak mengenal sistem monarki, sistem kerajaan. Nah akibatnya sistem kerajaan yang berlaku di Saudi Arabia itu akan melahirkan kepentingan politik bagi keluarga kerajaan, yang ini bisa menghambat dan mengganggu daripada penerapan syariat Islam secara kafah. Tapi memang kita akui bahwa sebagian hukum Islam itu berjalan di Saudi Arabia, dan itu sudah bisa dirasakan hasilnya. Nah, sebagai bukti, berdasarkan hasil sensus kriminalitas internasional, ternyata peristiwa kriminalitas yang terjadi di negara-negara Islam yang menerapkan hukum Islam secara konsekuen seperti Saudi umpamanya, walaupun di sana kriminalitas masih tetap banyak, tapi relatif jauh lebih rendah dibandingkan di negara-negara yang tidak menerapkan syariatnya. Jadi saya tidak katakan Saudi Arabia itu sebagai model yang sempurna, bahkan saya akui model itu masih jauh daripada kesempurnaan. Jadi kesimpulan yang ingin saya ambil adalah bahwa di zaman ini kami sendiri belum menemukan model itu. Maka itu kami sedang berjuang, bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk seluruh dunia Islam. Bagaimana ke depan ini umat Islam mampu untuk mewujudkan satu negara yang betul-betul bersyariat, yang bisa melahirkan masyarakat yang akhlakul karimah. Tapi sungguh pun demikian, saya rasa kita kembali kepada sejarah telah membuktikan bahwa di zaman Nabi Muhammad SAW dan di zaman Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu zaman Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, itu selama 30 tahun kepemimpinan daripada Khulafa Ar-Rasyidin ditambah, yaitu sebelumnya selama kepemimpinan Rasulullah SAW, umat Islam pernah berhasil membuktikan dirinya dengan sistemnya yang baik, yaitu sistem khilafah, di mana seluruh umat beragama diperlakukan dengan baik, yaitu di dalam kepemimpinan Islam tersebut, dan telah berhasil menunjukkan yaitu kejayaannya di bidang berbagai macam disiplin keilmuan. Nah, kenapa di zaman itu umat Islam berhasil tampil sebagai pelopor perintis ilmu pengetahuan, bahkan sampai sains modern, bahkan sampai ilmu kimia, aljabar, dan lain sebagainya. Tidak lain dan tidak bukan jawabnya adalah karena mereka dulu hidup di bawah naungan negara yang bersyariat, yang berakhlakul karimah, yang mendorong mereka untuk tampil sebagai seorang muslim yang produktif. Nah, tapi sayang, seribu sayang, setelah masa Khulafa Rasyidin itu berlalu, sedikit demi sedikit umat Islam mulai menjauh daripada konsep syariatnya, bahkan makin jauh lagi setelah Khilafah Utsmaniyah itu tumbang, setelah Khilafah Utsmaniyah Turki itu tumbang, maka umat Islam seperti kehilangan kontrol, bagaikan anak-anak ayam yang kehilangan induknya kesana kemari. Akhirnya sampai saat ini umat Islam sepertinya mereka tidak mengenal jati diri mereka lagi. Nah, jadi sekali lagi bahwa kami pernah punya model percontohan, yaitu bahwa negara yang bersyariat akan melahirkan negara yang berakhlakul karimah. Itulah contoh yang pernah terwujud di zaman Nabi kami Muhammad SAW, dan ini sebagai fakta sejarah yang tidak bisa terpungkiri.